bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, jemaat sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita tinggikan Dia, kita pujikan Tuhan, kita sembah Dia, kita pujikan. Mulia, sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia. Mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia.
Yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 134 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-2. Nyanyian ziarah, mari kita pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani Tuhan di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan penuh dengan kasih. Oleh karena itu mari kita datang ke hadapan Tuhan. Sebelum kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dalam doa, mari kita pujikan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Pengampunan
kita merendahkan hati kita. Kita menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita secara pribadi lepas pribadi berdoa di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, tidak pernah luput dari kesalahan. Siapakah kami ini Tuhan, yang sungguh berharga menjadi biji mata-Mu? Ampuni kami Tuhan, tuntun kami, bentuklah kami, sehingga kami boleh menjadi seperti yang Engkau inginkan. Kau yang mengurapi hati kami, untuk kami boleh tetap hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk pengampunan-Mu. Kami bersyukur. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah yang terambil dalam Mazmur 118 ayatnya yang kelima berbunyi, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Petunjuk hidup baru, saya rindu kita membacanya bersama-sama. Roma 12 ayatnya yang ke-11. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah.
surga, sungguh saat ini kami benar-benar mau dibimbing oleh Tuhan, dituntun, bahkan dipakai oleh Tuhan senantiasa menjadi alat-Mu, menjadi terang bagi dunia ini. Bahkan di tengah keadaan yang saat ini kami hadapi, kesulitan yang ada, Tuhan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kasih-Mu kepada kami, dan terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami selanjutnya, kami akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, shalom. Sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, untuk kasih-Nya, kesetiaannya bagi setiap kita. Bahkan di tengah kondisi yang ada saat ini, kita masih ada di dalam masa-masa pandemi, tapi Tuhan masih izinkan dan Tuhan masih berikan waktu untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Walau dalam kondisi yang masih sama, kita yang ada di rumah, di tempat tinggal kita masih diizinkan Tuhan untuk boleh beribadah, terkhusus juga bersama dengan keluarga kita. Baik, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan, satu tema ya. Satu tema yang ingin kita boleh renungkan bersama-sama, yaitu kita dipanggil untuk melayani, call to serve. Mari kita membaca firman Tuhan kita dulu. Kita buka di dalam 2 Timotius. Ada satu bagian ketika Timotius diberikan nasihat oleh bapak rohaninya Paulus, surat Paulus kepada Timotius yang kedua, 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Sebagaimana seorang muda yang dipakai oleh Tuhan senantiasa untuk boleh tetap melayani Tuhan dan tetap setia bersama dengan Tuhan di dalam hidupnya. Kita melihat bagian ini 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Kalau sudah menemukan, kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang ada di gereja, juga yang ada di rumah, membaca ayat yang kedua, bergantian sampai ayat yang ke-13. Nanti kita lanjut di dalam Yohanes pasal 12 ayat 26. Kita membaca bagian ini dulu. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali lagi kita buka di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 12.
Injil Yohanes pasal 12, satu ayat di dalam ayat 26. Injil Yohanes pasal 12 ayat 26, kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, juga melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini call to serve, yaitu dipanggil untuk melayani. Tentu garis besar kita hari ini membahas tentang bagaimana kita melayani dan mengapa kita melayani, ya, dan apa tujuan kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Kalau kita lihat bersama-sama Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata melayani ini kata dasarnya dari kata dasar layan Bapak Ibu, yaitu artinya adalah membantu, mempersiapkan segala apa-apa saja yang diperlukan. Contoh mungkin kalau kita pergi ke restoran gitu ya, kita akan disambut baik oleh seorang pelayan, kemudian kita diberikan menu, kita pesan sesuatu, kemudian pelayan itu membawa apa yang kita pesan, entah makanan, minuman, kemudian kita dipersilakan untuk menikmati itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang disebut melayani. Kita sebut orang yang melayani itu sebagai pelayan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian baru, kata melayani itu sebenarnya memiliki banyak arti. Bahkan di dalam berbagai kata Yunani yang dituliskan di sana. Saya mendapatkan ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama kata douleo. Ini sebuah kegiatan atau aktivitas dari sebuah perbudakan, ya. Suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang doulos. Doulos itu artinya hamba, seorang budak. Nah, di dalam surat Paulus Bapak Ibu kepada orang-orang Galatia, kepada jemaat Galatia, Paulus menggunakan kata ini untuk menggambarkan bahwa kita yang dulunya menghamba kepada dosa karena kita enggak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian ketika kita percaya kepada Yesus adalah jalan keselamatan bagi kita, kita dibebaskan dari perhambaan, dari budak dosa itu menjadi seorang hamba. Hambanya siapa? Hambanya Kristus, hamba Tuhan. Kita yang dulunya adalah hamba dosa, kemudian kita dibebaskan oleh karena Kristus supaya kita bisa menghamba kepada Kristus. Itulah kenapa Bapak Ibu kita semua disebut sebagai hamba Tuhan. Yang kedua, ada liturgio. Liturgio ini artinya apa? Secara literal Bapak Ibu ini memiliki pengertian ada satu kepentingan, bekerja, melayani untuk kepentingan rakyat. Untuk kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Nah, orang yang biasa melakukan ini biasa disebut liturgos. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata ini juga dapat berarti atau merujuk pada satu kegiatan peribadahan. Itulah kenapa kalau kita sebut dalam peribadahan kita gitu ya, ada yang namanya liturgos. Karena liturgos itu yang memimpin puji-pujian, memimpin jalannya ibadah itu dari awal sampai akhirnya. Melayani sebagai pemimpin ibadah. Kemudian yang ketiga, ada juga yang dikatakan liturgio. Leutrio itu apa? Nah, leutrio ini kegiatan kita sehari-hari ketika kita bekerja gitu ya. Ketika kita bekerja pasti kita mendapatkan gaji ya. Nama gaji itu adalah latron seperti itu. Kehidupan sehari-hari kita Bapak Ibu, kita bekerja di perusahaan, kita bekerja untuk orang lain supaya apa? Di dalam pekerjaan itu kita mendapatkan gaji. Jadi ada upahnya, ada penghasilannya, dan itu dinamakan liturgio, melayani dalam kehidupan pekerjaan ya. Kemudian yang keempat, itu biasa kita dengar bagian ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata diakoneo atau biasa kita dengar diakonia dalam gereja, itu artinya apa? Secara literal Bapak Ibu, arti diakoneo ini adalah seorang pelayan dapur. Dan arti luasnya, diakoneo ini menyatakan seseorang yang memperhatikan kebutuhan orang lain. Itulah sebabnya di dalam gereja
itu ada yang namanya pelayanan diakonia. Jadi pelayanan diakonia itu dikhususkan untuk melayani jemaat-jemaat yang mungkin membutuhkan sesuatu gitu ya. Bahkan di tengah pandemi ini gereja tetap membuka pada jemaat untuk bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan melalui gereja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kata diakoneo, orang yang melakukan itu adalah diakonos gitu ya. Bahkan kalau kita membaca hari ini di dalam Yohanes pasal 12 ayat 26 dikatakan bahwa siapa saja yang melayani untuk dapat menolong orang lain supaya kebutuhan orang lain itu dapat terpenuhi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang bisa kita lihat bersama-sama tentang arti daripada melayani. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbagai kata ini digunakan oleh gereja pada gereja mula-mula dengan arti melayani, mengabdi, menghamba. Khususnya saudara, menghamba kepada orang atau juga kepada Tuhan. Dan membuat satu pola hidup dalam kehidupan bahwa ketika melayani itu bukan melayani untuk diri sendiri, tetapi melayani untuk Tuhan, melayani untuk sesama. Jadi ketika seseorang terpanggil untuk melayani, dia harus memikirkan bahwa apa yang aku lakukan ini bukan untuk aku, bukan untuk saya, tetapi untuk Tuhan, untuk sesama saya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan Tuhan Yesus, ketika dia melayani, dia berkeliling melayani ke daerah-daerah, dia sebagai guru, dia sebagai Tuhan, dia mengajarkan beberapa hal yang penting sehubungan dengan pelayanan. Setelah Tuhan Yesus tidak mengajarkan bahwa ketika seseorang melayani itu orang tersebut akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya melayani itu bukan supaya kita dapat tiketnya, supaya kita dapat paspornya untuk bisa datang ke surga, bertemu dengan Bapa di surga. Loh, tapi saya melakukan pelayanan ini loh setiap minggu. Seminggu itu bisa 2 kali 3 kali datang ke gereja, melayani Tuhan sebagai singer, sebagai liturgos, sebagai operator LCD dan lain sebagainya. Masa sih Tuhan Yesus gak ngasih saya tiket? Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pemikiran ini adalah pemikiran yang salah. Ya, pemikiran ini adalah pemikiran yang tidak benar. Kemudian yang kedua, melayani demi sebuah imbalan atau pujian. Saudara, pelayanan itu tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kita mendengar mungkin kalimat ini, saudara, mungkin kita sudah mengerti apa maksudnya. Ini mengindikasikan pada orang-orang yang melayani itu mengatasnamakan Tuhan, tapi ada keuntungan di balik melayani Tuhan itu. Saya mau pelayanan kalau saya dikasih makan. Saya mau pelayanan kalau saya itu digaji. Saya mau pelayanan gereja jadi pemusik kalau setiap malam itu disediakan terang bulan gitu. Enak gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Matius 10 ayat 8 Tuhan Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya, saudara, jika para murid ini memiliki karunia untuk menyembuhkan orang sakit, di dalam pelayanannya dia harus melakukannya dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena apa yang mereka terima itu juga adalah cuma-cuma. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, lalu apa itu pelayanan? Apa maksud yang benar, pengertian yang benar dari kata melayani, pelayanan? Saudara, melayani ini adalah sebuah respon kita atas kasih karunia Tuhan dalam sebuah karya keselamatan yang Tuhan sudah buktikan dan Tuhan sudah tunjukkan melalui karya keselamatannya di kayu salib. Setiap kita percaya, setiap kita yakin bahwa Yesus merupakan jalan, kita percaya kepada Yesus, Dialah satu-satunya penolong kita, Dia yang memberikan kasih-Nya, kesetiaannya kepada kita, maka saat ini kita boleh terpanggil melayani Tuhan. Karena itu adalah sebuah respon atas kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin sedikit sharing saja. Jujur Bapak Ibu, dulu itu saya waktu kecil tuh rajin sekolah minggu. Gak sombong ya, cuma sharing saja.
Saya tuh dulu sejak kecil itu rajin saudara sekolah minggu. Jadi tiap minggu pagi 7:30 saya itu anak GKT Hosana Pospei Porong yang sekarang namanya GKT Solavide Porong. Saudara, saya sejak kecil itu rajin sekolah minggu. Ya, saya ikut GKT Porong itu kelas 2 SD tahun 99 kalau enggak salah. 99 atau enggak 98. Saya kelas 2 SD ikut sekolah minggu, diajak oleh tetangga. Kemudian setiap hari Minggu pagi itu ya merelakan jam Doraemon, jam Doraemon untuk datang ke gereja, ke sekolah minggu gitu ya, 7:30, jam 8 itu sudah dijemput sama lausenya, dipakai mobil di depan rumah. Nah Bapak Ibu, tetapi saat beranjak remaja, pemuda, saudara jujur, ini jujur saya agak malas ke gereja. Kenapa? Karena apa? Saya malas sekali ke gereja. Karena jam persekutuan remaja itu hari Sabtu. Hari Sabtu dulu itu jam 5 atau enggak 4:30 sore. Sedangkan jam 6 itu biasanya teman-teman komplek itu sudah jamnya untuk nongkrong. Nah saudara, di sana saya dilema, harus milih ke gereja atau ikut nongkrong sama teman-teman. Tapi kebanyakan ikut nongkrong sama teman-teman. Sampai Tuhan itu tegur saya, ya. Tuhan benar-benar tegur saya, sudah, saya mau melayani. Saya benar-benar melayani ketika saya pemuda, itu 3 bulan sebelum masuk sekolah kitab. Itu saya benar-benar melayani. Jadi melayani gak cuma hari Minggu ya. Hari Rabu saya ikut doa malam. Ya bersyukurnya saya ajak teman ya. Saya ikut doa malam, mimpin doa malam. Kemudian hari Sabtu merelakan, mengikhlaskan gitu ya, kegiatan nongkrong sama teman-teman, ikut persekutuan. Dulu Bapak Ibu, jarak dari rumah ke gereja itu sebenarnya dekat, tapi rumah ke pastori itu lumayan jauh ya. Jadi rumah ke gereja itu dekat, rumah ke pastori itu agak jauh. Nah persekutuan pemuda remaja itu tidak ada jemputan, tidak ada antar jemput. Jadi kita harus berangkat sendirian. Kalau hari Minggu itu ada antar jemput. Jadi karena tidak ada antar jemput dulu ya, sebelum saya masuk sekolah Alkitab, itu ya sudah naik sepeda motor ke pastor yang lumayan jauh jaraknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 3 bulan sebelum masuk Aletheia saya benar-benar melayani, ikut kegiatan aktivitas gereja, kecuali sekolah minggu. Saya nggak berani deketin anak-anak kecil waktu itu ya. Sekarang sudah punya anak kecil. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika masuk STT Aletheia, saya benar-benar dibukakan cara berpikir saya ketika melayani. Bahwa melayani itu gak cuma kamu melayani di gereja, tetapi dalam kehidupan sosial, kehidupan ketika nantinya kamu berkeluarga, kehidupan pribadimu, bahkan nanti di dalam kehidupan pekerjaan pun, itu juga disebut melayani. Karena apa yang kau lakukan adalah untuk Tuhan. Mau memberi diri, melakukan dengan setia, itu pun juga melayani Tuhan. Kalau minggu dulu belum masuk sekolah Alkitab, Bapak Ibu, pelayanan saya itu cuma 2. Kalau enggak 3. Warta ya, mengedarkan warta sekalian sama kolekte, keliling kolekte. Kalau gitu dulu zamannya masih OHP. Tahu OHP ya? Yang tulisan itu pakai warna kuning, lampu itu OHP. Zaman dulu belum ada LCD, belum punya waktu zaman itu belum ada LCD. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika masuk Aletheia kemudian melayani pertama kali di GKT Hosana Nirwana, dulu namanya masih GKT Hosana Pospei Nirwana Eksekutif, itu tahun 2011. Iya, 2011 tempat pelayanan pertama saya sebagai mahasiswa di tempat ini, di GKT Hosana Pospei Nirwana Eksekutif. Saya ketemu dengan banyak orang, termasuk ada Denny juga, ada almarhum Bapak Frans, ada Ibu Ratna, Bapak Peter, Ibu Erni, ada juga Ibu Fangfang dan lain sebagainya.
Saudara, saya mulai mengerti bagaimana melayani di gereja. Mengurusi ini dan itu, mengurusi berbagai macam hal. Gak cuma tentang gereja, tetapi ketika juga kehidupan sosial di luar sedikit dari gereja, melayani itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi menjadi satu pertanyaan buat kita. Apa sih pentingnya kita melayani Tuhan? Apa sih pentingnya saya itu melayani Tuhan? Apakah melayani itu membuat kita terjerumus pada sebuah aktivitas atau sebuah rutinitas yang terkadang membuat kita merasa, wah besok pelayanan lagi, wah besok gereja lagi. Saudara, mengapa anak-anak Tuhan itu terpanggil untuk melayani Dia? Saudara, sukacita terbesar kita bukanlah apa yang kita miliki secara materi. Sukacita terbesar kita bukan kepuasan-kepuasan batin yang berhubungan dengan hal-hal lahiriah, Bapak Ibu. Atau sukacita terbesar kita bukan pengalaman-pengalaman duniawi, bertahun-tahun kita ikut Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi sukacita terbesar kita ketika Tuhan mau memakai kita. Bahkan Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk melayani Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan masih berikan kesempatan pelayanan kepada setiap kita, maka kita boleh menerimanya penuh dengan ucapan syukur. Karena tidak semua orang bisa mengalami hal yang sama. Tidak semua orang mengalami hal yang sama. Saya pernah dengarkan sharing Bapak Ibu, seorang teman gitu ya, seorang teman di kampus, dia coba membedakan pelayanan di daerah asalnya di Kalimantan dengan di Surabaya itu berbeda. Kalau di Surabaya itu orang itu kadang agak mikir mau pelayanan. Tetapi kalau di Kalimantan, dia pernah katakan di gereja asalnya, orang itu ngantri loh. Sampai tanya ke Pak Pendetanya loh, kapan saya bisa melayani? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah ketika kita melayani itu harus diperintah terlebih dahulu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang menjadi sukacita terbesar kita ketika Tuhan izinkan kita untuk melayani Dia, melayani Raja kita, melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mother Teresa pernah katakan bahwa Tuhan itu memanggil dia bukan untuk sebuah keberhasilan, melainkan sebuah kesetiaan. Karena Mother Teresa menunjukkan di dalam hidupnya, dia mau setia bahkan berkomitmen untuk melayani orang-orang pinggiran. Dia melayani orang-orang miskin yang membutuhkan. Bahkan keberadaannya membuat orang-orang sekitarnya itu menjadi senang. Karena ada Mother Teresa di tengah-tengah mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama ada satu kali Saudara Allah memanggil nama seorang Samuel. Seorang Samuel. 2 kali Allah menyebut nama Samuel. Dan saat itu Saudara, Samuel berlari menuju Imam Eli karena Samuel berpikir Imam Eli yang memanggil. Tetapi Saudara, ketika 3 kali Allah memanggil Samuel, Imam Eli akhirnya peka Bapak Ibu. Dan menyatakan bahwa yang memanggil itu bukan aku, tetapi suara Tuhan. Jadi Allah mengenal Samuel, tetapi Samuel belum mengenal suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, John Calvin menyatakan ada 2 macam pengenalan yang penting, yaitu pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri sebagai manusia. Jadi kalau kita mau hanya mengenal dunia ini, maka hidup kita akan kacau tanpa pengenalan kepada Allah. Tetapi semakin kita mengenal Tuhan, mengenal akan Allah kita, maka kita juga akan semakin mengenal diri kita, bahkan mengenal Allah lebih dalam lagi, bahkan mengenal akan kehendak dan melakukan apa yang menjadi perintah Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, Allah ingin Samuel ya meresponi akan panggilannya. 3 kali Samuel dipanggil, namun Samuel tidak mengenal suara itu. Samuel tidak mengenal suara Allah. Jadi sepertinya Allah ingin berdialog dengan Samuel, tetapi yang terjadi adalah karena Samuel belum mengenal suara Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita. Jadi terkadang kita ingin dimengerti oleh Allah, kita ingin dimengerti oleh Tuhan, namun kita terkadang gak mau mengerti
akan maksud Allah, akan visi Allah, bahkan akan kehendak Allah. Saudara, mengapa Tuhan tidak langsung memperkenalkan dirinya kepada Samuel? Kalau kita ingat di dalam perjanjian lama sebelumnya, kita tahu tentang kisah Musa, saudara ya. Bagaimana Tuhan memanggil Musa, Allah menyatakan dirinya melalui semak duri yang terbakar. Bahkan juga ketika Tuhan memanggil Paulus, ia langsung memperkenalkan dirinya kepada Paulus. Tapi mengapa Tuhan tidak langsung memperkenalkan dirinya kepada Samuel? Samuel saat itu masih kecil. Di usia yang dini, saudara, dia belum mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita ikuti bersama-sama bahwa Samuel ini sudah belajar akan firman. Dia belajar akan pengetahuan tentang Allah. Dia mulai mengenal Allah. Dan Tuhan hanya ingin melatih akan kepekaan daripada Samuel ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita pun juga harus peka akan suara panggilan Tuhan di dalam keseharian kita, saat teduh kita, di dalam ketika kita merenungkan firman Tuhan yang kita baca. Jadi ada waktu kita boleh merenungkan secara pribadi, kita berkontemplasi Bapak Ibu. Di sana kita juga melatih akan kepekaan kita akan kehendak Tuhan. Kita boleh merenungkannya, menaatinya, bahkan menghidupi firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka sekali lagi menjadi pertanyaan kita, untuk apa kita melayani Tuhan? Apakah kita melayani Tuhan untuk sebuah pujian dari orang lain? Apakah kita melayani Tuhan itu supaya kita diakui bahwa aku hebat? Orang menganggap saya hebat, main musiknya ciamik, hebat. Apakah ketika kita mau melayani Tuhan itu ada materi yang ingin kita kejar? Ataukah ada penghargaan yang ingin kita kejar? Ataukah ketika kita mau melayani Tuhan ada kepuasan tersendiri dalam diri kita? Saudara, kita diingatkan kembali pada hari ini oleh firman Tuhan bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Melayani dengan sepenuh hati itu artinya saudara melayani dengan rasa tanggung jawab yang penuh. Ada tugas, ada kepercayaan yang diberikan saudara, harus kita boleh laksanakan dengan sebaik-baiknya. Penuh dengan tanggung jawab, itu artinya tetap setia melakukan bahkan setiap detail tugas walaupun tidak ada yang memuji kita. Biarlah kita disadarkan hari ini bahwa apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, bahkan di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuatlah itu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Manusia bisa saja mengecewakan kita. Mari sekali lagi kita boleh mengingat akan kasih, kesetiaan, dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan. Sambil kita mengingat akan karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh meresponinya penuh dengan ucapan syukur. Dan marilah kita melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan sekali lagi. Kami ingin mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berlalu dalam kehidupan kami. Perjalanan kami, langkah-langkah kami yang Tuhan sertai, kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau. Kami juga bersyukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Firman-Mu yang boleh menyadarkan, bahkan memberikan pencerahan, menyejukkan jiwa kami untuk kami mengingat karya keselamatan Tuhan dan meresponinya melalui pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh memberkati setiap kita. Mari saya mengundang kita untuk memuji Tuhan. Kita pujikan sungai sukacitamu untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar tadi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacita, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacita, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Biarlah sukacita kita selalu mengalir dalam hidup kita. Mari saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Secara bersamaan kita katakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pastor Jovi. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau ketika Tuhan masih berikan waktu untuk kami boleh menikmati hidup ini, menikmati hari-hari bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau untuk perjalanan hidup. Setiap langkah-langkah kami boleh melaluinya penuh dengan ucapan syukur. Bahkan di tengah kesulitan-kesulitan yang ada, kami boleh terus dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk menikmati setiap hal yang baik. Bapa di dalam surga, kami sungguh saat ini ingin menghadap kepada Tuhan. Memohon Tuhan menolong setiap kami menjalani hari-hari kami ke depan.
Kami percayakan kepada Engkau, karena Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan saja kami berseru. Bapa di dalam surga, kami pada saat ini boleh berdoa bersama-sama. Doa kepada Engkau, menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini. GKT Hosana Nirwana yang Tuhan boleh tolong, Tuhan berkati sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh ada bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki iman di dalam Kristus, satuan hati untuk bersama-sama melayani, beribadah, memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, bahkan untuk para majelis gereja, hamba Tuhan, setiap aktivis gereja, Tuhan juga boleh menolong mereka, bahkan mengembangkan pelayanan di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan menolong gereja-Mu, bahkan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dengan kondisi dan situasi yang sulit saat ini. Kami terus berharap kepada Tuhan. Tuhan ubahkan duka cita itu menjadi sukacita, karena kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Saat kami menyerahkan akan pergumulan kami, Tuhan yang boleh menolong kami. Menyerahkan untuk pergumulan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, bahkan setiap mereka yang boleh mengikuti peribadahan pada minggu ini, dan memberkati mereka dalam kehidupan pribadi mereka hari lepas hari. Mungkin mereka ada yang bergumul dengan kesehatan, sakit, penyakit yang diderita, bahkan kehidupan keluarga, di dalam kehidupan perekonomian, pekerjaan. Tuhan, kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati bahkan setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, bahkan menyerahkan untuk setiap hal, termasuk Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin yang Tuhan boleh pilih, Tuhan boleh pakai mereka, supaya mereka terus dipakai oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang Tuhan kirimkan, Tuhan pakai senantiasa memajukan bangsa negara Indonesia yang tercinta ini. Berikan hikmat, kebijaksanaan, bahkan kebijakan dalam setiap kebijakan yang diambil. Terima kasih Bapak di surga, doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa kami. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, shalom. Sebelum mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang baru Tuhan boleh berikan kepada kita, dan khususnya hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan sekali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mewakili Majelis GKT Hosana Nirwana akan membacakan warta gereja pada minggu ini, hari Minggu 2 Mei 2021. Terima kasih untuk setiap kita yang boleh melayani, untuk setiap para pelayan Tuhan yang boleh melayani. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita dalam kehidupan kita, bahkan dipakai terus oleh Tuhan senantiasa, bahkan diberikan kesehatan dalam setiap aktivitas dan pekerjaan dan keluarga kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, tempat tinggal masing-masing, juga yang ada di gereja, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan juga melalui transfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening yang telah tersedia di layar LCD. Bapak Ibu bisa memberikannya. Kemudian juga Bapak Ibu juga bisa datang ke gereja, masukkannya ke dalam amplop, kemudian masukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Bapak Ibu Saudara, gereja terus menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, tetap melakukan social distancing dan selalu memakai masker Bapak Ibu jika ada kepentingan di luar rumah. Dan sekali lagi gereja juga menghimbau untuk jemaat yang mungkin membutuhkan pelayanan diakonia karena terdampak pandemi COVID-19, Bapak Ibu jangan ragu, jangan sungkan untuk datang ke gereja, atau Bapak Ibu bisa menghubungi secara pribadi saya ataupun majelis yang melayani. Untuk nantinya gereja akan membantu khususnya untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, jadi seperti itu. Nah, hari ini Bapak Ibu adalah hari pendidikan
Aletheia. Jadi pas hari ini tanggal 2 Mei 2021, Sekolah Kristen Aletheia ini adalah sekolah formal yang dimiliki oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan dan tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Di Surabaya juga ada, Surabaya, di Banyuwangi, kemudian di Lombok, di Lumajang, dan juga beberapa daerah yang lainnya. Maka Bapak Ibu, Sinode GKT juga melalui Yayasan Sekolah Kristen Aletheia membuka kesempatan bagi setiap kita untuk kita boleh memberikan persembahan atau donasi kita, di mana donasi dan persembahan itu juga nanti digunakan untuk pengembangan ya dalam dunia pendidikan, khususnya di Sekolah Kristen Aletheia. Bapak Ibu bisa memberikan donasi melalui transfer dari rekening gereja yang tersedia, atau Bapak Ibu bisa datang ke gereja kemudian menuliskan SKA atau untuk SKA ya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin beri dalam bentuk transfer dana, Bapak Ibu bisa menambahkan digit 01 di belakangnya atau dikasih berita untuk SKA. Jadi seperti itu. Nah, persembahan ini nanti akan terkumpul dan kemudian nanti akan dikirimkan ke SKA, Yayasan SKA, Yayasan Kristen Aletheia Indonesia, nanti malam jam 9 ya. Jadi hari ini hari terakhir saya sudah bagikan mulai 2 hari lalu kalau tidak salah ya. Jadi Bapak Ibu bisa membantu, mendukung akan jalannya Yayasan Kristen Aletheia Indonesia ini. Dan minggu depan Bapak Ibu ibadah tetap dilaksanakan pada hari Minggu pagi untuk via Facebook dan sore hari melalui YouTube. Satu tema yaitu Call to Share the Gospel dengan pembicara penginjil Herman dari GKT Hosana Bumi Permai. Jadi Bapak Ibu bila ada yang ditanyakan seputar hal-hal yang menyangkut tentang gereja, atau Bapak Ibu bisa atau membutuhkan pelayanan, Bapak Ibu bisa WA saya pribadi atau majelis yang melayani, atau hal-hal yang lain yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada saya atau juga kepada majelis yang melayani. Baik, itu saja warta kita untuk minggu ini. Kiranya Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan warta pada minggu ini. Baik, bersama-sama kita akan mengakhiri peribadahan kita. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi dan kita menerima berkat Tuhan, dan kita akhiri dengan pujian amin. Doksologi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan Tuhan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dengarkanlah wahai anak Tuhan, jangan sampai salah kaprah. Ke gereja bukan semata-mata untuk mencari hiburan. Dengar juga sesama pelayan, jangan ambil keuntungan. Gereja bukan ajang pertunjukan atau tempat cari penggemar. Tuhan memanggil kamu dan saya untuk jadi serupa dengan Dia. Tuhan memanggil kamu dan saya jadi umat yang mengubah dunia. Gereja bukanlah gedung bioskop, tempat orang cuma cari hiburan. Gereja adalah kem